Halo semua, selamat datang di kuliah MS 4121 Praktikum Pengujian Prestasi Mesin. Perkenalkan, nama saya Isnain Aliman dari Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara. Pada segmen terakhir ini saya akan menjelaskan kepada Anda terkait topik fenomena yang terjadi selama praktikum. Slide ini menceritakan bagaimana proses kompresor piston bekerja yang telah ditunjukkan pada segmen 1 dengan topik pendahuluan. Tetapi pada segmen kelima ini saya akan menjelaskan kepada Anda terkait pengaruh dari kecepatan putar kompresor terhadap proses kompresi yang terjadi. Sebelum memahami materi ini lebih dalam, Anda harus mereview kembali materi terkait proses kompresi dan juga ekspansi sebuah gas pada kuliah termodinamika. Sebenarnya terdapat dua macam grafik tekanan terhadap volume atau PV diagram dari proses kompresi yang telah Anda pelajari. Jika Anda membuka buku termodinamika, grafik inilah yang sering Anda amati. Tetapi grafik ini kurang merepresentasikan kondisi pada pengujian kompresor torak ini, karena kompresor torak ini memiliki displacement volume yang sama saat melakukan variasi RPM. Artinya grafik di kanan inilah yang merepresentasikan kondisi saat ini, karena grafik ini menunjukkan kenaikan tekanan yang terjadi dengan displacement volume yang sama. Terdapat tiga proses kompresi yang penting saat pengujian kompresor torak ini. Yang pertama adalah proses isentropik, yang kedua adalah politropik, dan yang terakhir adalah isotermal. Proses isentropik atau adiabatik reversible adalah proses kompresi yang terjadi tanpa adanya perpindahan panas selama kompresi. Sedangkan proses isotermal adalah proses kompresi yang terjadi dengan temperatur konstan. Jika kita amati lebih dalam, proses isentropik ini pada grafik di sebelah kiri memiliki rasio volume yang sangat kecil dibandingkan dengan proses isotermal. Artinya, proses isentropik ini akan lebih cepat mencapai tekanan yang diinginkan jika dibandingkan dengan proses isotermal. Pada kenyataannya, kerja kompresor ini bekerja dalam proses politropik. Artinya, pada kurva PV ini yang akan terjadi adalah proses kompresi terjadi di antara kurva adiabatik dan juga kurva isotermal, atau pada grafik sebelah kanan ini ditunjukkan pada kurva general kompresor. Kemudian dengan memvariasikan RPM kompresor di sini, maka Anda akan dapat mengamati apakah proses kompresi tersebut mendekati proses adiabatik atau mendekati proses isotermal. Video ini menggambarkan bagaimana proses kompresi pada kompresor torak pada kecepatan putar rendah, kecepatan putar menengah, dan juga tinggi. Proses isotermal atau kurva di bawah ini adalah proses di mana selama proses kompresi berlangsung, temperatur gas yang terkompresi memiliki temperatur awal dan temperatur akhir yang sama. Berarti selama proses kompresi berlangsung tidak boleh terjadi kenaikan temperatur. Sedangkan pada persamaan gas ideal, ketika terjadi penambahan tekanan akibat pengurangan volume, maka akan terjadi kenaikan temperatur. Artinya, selama proses kompresi isotermal harus terjadi proses perpindahan panas dari ruang kompresi terhadap lingkungan. Hal ini dapat dicapai pada kecepatan RPM yang rendah, bahkan dilakukan dengan sangat rendah hingga proses quasi-equilibrium terjadi. Berkebalikan dengan kecepatan rendah, maka proses kompresi adiabatik dapat dicapai pada kecepatan kompresor yang tinggi. Artinya, tidak boleh ada perpindahan panas dari ruang kompresi terhadap lingkungan. Jika kompresor diputar dalam kecepatan yang sangat cepat, itu artinya setiap proses kompresi di sini, proses perpindahan panas harus tidak terjadi dari ruang kompresi ke lingkungan. Tentunya hal ini juga dapat dicapai dengan menggunakan insulasi yang baik pada silinder piston. Slide ini menjelaskan bagaimana pengaruh temperatur udara setelah mengalami kompresi terhadap variasi RPM dan juga tekanan yang telah dilakukan. Tentunya, hubungan antara proses isentropik, politropik, dan isotermal dapat Anda amati setelah melakukan pengambilan data secara tuntas. Kita berfokus pada temperatur reservoir T2, atau di sini T2, terhadap variasi RPM yang dilakukan, yaitu 400, 600, dan 800 RPM. Kemudian kita amati pada setiap data yang diambil pada tekanan 2 bar. Dapat diamati, semakin tinggi RPM yang dilakukan, maka temperatur T2 akan semakin tinggi. Begitupun dengan 4 variasi tekanan lainnya, semakin tinggi tekanan yang dihasilkan oleh kompresor, maka temperatur akan semakin tinggi seiring dengan kenaikan RPM kompresor. Hal ini mengindikasikan bahwa kerja kompresor pada RPM tinggi cenderung memiliki proses ke arah adiabatik. Sedangkan pada RPM rendah, proses kerja kompresi yang terjadi cenderung memiliki proses isotermal.
Pertanyaan berikutnya, jika kita memiliki energi yang terbatas, apakah kita akan menggunakan proses isotermal atau proses adiabatik untuk mengkompresi suatu gas? Sebenarnya hal ini dapat diturunkan secara teoretik menggunakan persamaan termodinamika, atau Anda dapat mengambil kesimpulan secara cepat dari grafik yang telah saya tampilkan barusan. Hal ini tidak akan saya beritahu secara langsung karena tugas Anda di sini adalah salah satunya mengambil kesimpulan apakah kerja kompresor akan semakin besar atau semakin kecil terhadap variasi RPM yang telah dilakukan. Jadi di akhir laporan praktikum ini, Anda harus dapat mengambil kesimpulan bagaimana kerja kompresor terhadap variasi putaran dan juga variasi tekanan. Kira-kira seperti itu materi dari segmen 5, fenomena yang terjadi saat praktikum. Cukup sekian rangkaian materi dari praktikum modul pengujian kompresor torak, semoga ilmunya bermanfaat, sampai jumpa di modul praktikum berikutnya.